Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Juala bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan mulai dari ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-50 dari surah Al-Hijr. Mudah-mudahan atas segala perjuangan, kesabaran dan ikhtiar di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan itu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasanya sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati pada pagi hari ini, dari ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-50, alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa-apa yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya, terutama ketika kita bisa mendapati bahwa bagaimana mulai dari ayat ke-26 pada surah Al-Hijr sampai dengan ayat yang ke-50 pada pagi hari ini, insya Allah seluruh ayat-ayat ini adalah menghantarkan kepada kita semuanya pesan-pesan yang terkait mengenai bagaimana Allah telah menciptakan kita semuanya manusia yang berasal dari tanah liat yang kering dan berbunyi itu, sampai dengan kemudian kita bisa mendapati melalui ayat-ayat yang sebelumnya bagaimana atas apa yang telah Allah perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan ternyata semuanya bersujud kecuali iblis, dan bagaimana kita bisa mendapati atas apa-apa saja yang telah diancamkan oleh iblis itu untuk seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam menelusuri pesan-pesan yang kita dapati di dalam ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana telah kita dapati Bapak Ibu sekalian dari apa yang disajikan dari ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-50 pada pagi hari ini, maka kita bisa mendapati begitu jelasnya sesungguhnya dari apa yang disajikan dalam ayat-ayat ini, bagaimana dialog-dialog serta pesan-pesan yang terhantarkan di dalam ayat-ayat ini. Ketika Allah menyampaikan kepada seluruh malaikat untuk melaksanakan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, faiza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka bila telah kubentuk rupanya dan kutiupkan dari ruhku ke dalamnya, tunduklah kamu sujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka para malaikat pun semua bersujud bersama-sama. Illa iblis, kecuali iblis, aba ayyakuna ma'as sajidin, ya enggan ikut bersama-sama sujud. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Allah berfirman, hai iblis, kenapa engkau tidak bersama-sama mereka ikut bersujud? Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Iblis pun berkata, aku tidak mau sujud kepada manusia yang kau ciptakan daripada tanah liat kering yang berbunyi, daripada lumpur yang diberi bentuk. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah pun berfirman, keluarlah engkau dari sini, sungguh engkau terkutuk. Wa inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan kutukan menyertaimu sampai dengan hari pengadilan. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis pun berkata, Tuhan, berilah aku penangguhan waktu sampai pada hari yang mati dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin. Allah pun berfirman, engkau termasuk yang diberi penangguhan waktu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang sudah ditentukan. Qala rabbi bima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, akan kujadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan akan kusesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka dengan karuniamu. Maka pada ayat ke-41 yang kita baca pada pagi hari ini kita mendapati, Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah berfirman, inilah jalan hamba-hambaku yang ikhlas
jalan yang lurus menuju kepadaku. Di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali yang kita jadikan sebagai salah satu referensi di dalam kita menelusuri ayat-ayat ini, terdapat keterangan di dalamnya. Untuk dapat beribadah kepada Allah dengan khusyuk, orang harus bersih dari segala noda yang buruk dan dari pengaruh buruk. Ini dapat mengubah sifat manusia secara keseluruhan. Sesudah itu, sifat buruk itu tak akan dapat mempengaruhinya. Keburukan dan kejahatan akan mengakui orang demikian berada di luar kekuasaannya, dan bahkan ia tidak akan menggodanya lagi. Lepas dari soal jiwa yang bersih demikian, setiap orang yang beribadah kepada Allah memohonkan karunia agar ia dilindungi. Tetapi, kalau dia sendiri yang menggelarkan diri di jalan yang salah, dan sengaja mencari jalan yang buruk, maka ia pun harus memikul segala akibatnya. Kesalahan bukan lagi pada syaitan sebagai sumber segala kejahatan, namun kini kesalahan itu sudah terletak pada pelaku dosa itu sendiri, yang mau menempatkan dirinya dan menyerahkan dirinya di bawah kekuasaan syaitan itu sendiri. Ayat ke-42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Karena engkau tidak berkuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu dalam kesesatan. Ayat 43. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Dan sungguh jahanam itulah tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Ayat ke-44. Laha sab'atu abwab. Padanya ada 7 pintu, 7 gerbang. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Pada setiap pintu atau gerbang itu ada bagian khusus orang yang berdosa yang sudah ditentukan. Ayat ke-45. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa akan berada dalam taman-taman dan mata air, air bersih yang melimpah. Udkhuluha bisalamin aminin. Akan disambut dengan masuklah dengan damai dan aman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan akan kami cabut dari hati mereka segala rasa dendam. Mereka akan menjadi bersaudara, saling berhadapan di atas singgasana kemuliaan. La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Tak ada rasa letih menghinggapi mereka dan tidak pernah disuruh keluar. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwa aku Maha Pengampun, Maha Pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Dan bahwa azabku sungguh azab yang berat sekali. Shadaqallahul azim, Maha benar dan Maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setelah kita mendapati uraian yang terdapat di dalam beberapa referensi yang kita gunakan, baik di dalam tafsir Abdullah Yusuf Ali, maupun banyak lagi yang terdapat di dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, dan bahkan yang kita dapati pada hari Jumat kemarin ketika guru kita Profesor Dr. Nasarud Umar menjelaskan mengenai bagaimana sesungguhnya atas apa yang telah berlaku pada awal penciptaan umat manusia yang diawali dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka kita bisa mendapati beberapa sifat-sifat tidak terpuji yang terdapat pada iblis itu sendiri, yang sepatutnya hal itu perlu menjadi perhatian dan kehati-hatian pula di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebagaimana kita ingat bahwa pada dalam surah terakhir di dalam Al-Quran,
Allah telah mengingatkan dan menuntun kita semuanya untuk dapat kita memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah bahwa aku berlindung kepada Tuhannya manusia, kepada Rabb-nya manusia. Kepada Rabb yang telah menciptakan, memelihara, memfasilitasi seluruh kebutuhan dan kehidupan manusia itu sendiri. Malikin Nas, bahwa raja yang mengatur seluruh kehidupan manusia itu. Ilahin Nas, Tuhannya manusia, pusat orientasi manusia. Min syarril waswasil khannas, dari segala keburukan, kejahatan yang menimbulkan waswasil khannas. Dan siapakah mereka? Minal jinnati wan nas, dari kelompok jin dan manusia itu sendiri. Dan sebagaimana yang kita dapati pada pagi hari ini, dan khususnya tadi ketika kita bersama-sama membaca bahwa bagaimana Allah memberikan keterangan kepada kita semuanya melalui ayat ke-41, ketika Allah menyampaikan bahwa inilah jalan Allah yang lurus. Maka jalan yang lurus itu sebagaimana yang telah dibuatkan pernyataan oleh iblis itu sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang dijalani oleh orang-orang yang ikhlas. Yang ikhlas dalam hal ini adalah mereka menjalani kehidupan ini yang semata-mata diorientasikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun diingatkan pula di dalam ayat ke-39 ini bahwa iblis akan melakukan penggodaan kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam itu sendiri, dan bahkan mereka telah melakukan penggodaan dan perintangan kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Maka yang perlu kita ingat bersama adalah jangan sampai dengan kemudian kita menyadari sesungguhnya dan mengetahui mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk, mana jalan yang lurus dan mana jalan yang bengkok itu. Namun na'udzubillah, ketika seorang anak manusia menempatkan diri dengan penuh kesadarannya, menempatkan diri pada jalan yang lurus, maka sebagaimana tadi sama-sama kita bacakan bahwa tidak lagi bisa menyalahkan kepada syaitan ataupun iblis itu sendiri, dikarenakan ia telah mencelakakan dirinya sendiri. Dan betapa sesungguhnya Allah menyampaikan peringatan kepada kita semuanya, termasuk di dalam ayat ke-43. Dan sebagaimana pula pada awal pengajian pada pagi hari ini, Rasulullah SAW telah mengindikasikan kepada kita semuanya bahwa di antara salah satu tanda penghuni surga itu adalah mereka yang terbebaskan daripada rasa iri dan dengkinya. Maka bukankah itu yang kita dapati ketika kita menelusuri ayat-ayat sejak daripada ayat ke-26 sampai dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa iri dan dengki itulah sebetulnya yang melontarkan iblis itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kehidupan surganya, terlontar dari surga itu dikarenakan iri dan dengki yang kemudian menghadirkan kesombongan di dalam dirinya sendiri. Sehingga sama-sama kita bisa melihat di sini bukan melihat dari kualitas ataupun kuantitas amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun betapa ketika ada penyakit hati yang berupa iri dan dengki yang menghadirkan kemudian kesombongan dan kebodohan, maka sesungguhnya itulah yang menghancurkan kehidupannya dari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hal menarik pula Ibu sekalian pada pagi hari ini ketika kita bisa mendapati bahwa wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahanam itulah tempat yang dijanjikan untuk mereka semua. Laha sab'atu abwab, bahwa padanya ada 7 pintu, ada 7 gerbang. Nah, saya tertarik pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian dikarenakan banyak sekali di dalam Al-Quran kita bisa mendapati terminologi mengenai angka 7 ini sendiri. Maka dengan jendela kata sab'atu di dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, saya ingin sekali kita bersama-sama menelusuri bagaimana Allah menyampaikan peringatan-peringatan lainnya
yang terdapat di dalam Al-Quran dengan jendela angka 7 ini sendiri. Di dalam Al-Quran, sebagaimana kita bisa mendapati dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-29, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan sebagaimana pula dahulu ketika kita berbicara mengenai bagaimana perintah Allah untuk kita menafkahkan harta kita di jalan Allah, dan bagaimana pula Allah menggambarkan mengenai ganjaran atas kebaikan yang telah kita lakukan tersebut, maka dalam ayat ke-261 kita bisa mendapati lagi perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Bahwa Allah menggambarkan seperti halnya sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji, maka Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas, maha mengetahui. Dan kita pun bisa mendapati penggunaan kata 7 ini sendiri ketika di dalam peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diminta untuk menakwilkan mimpi dari sang raja. Pada ayat ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi." Dan sebagaimana telah kita telusuri ketika kita menelusuri pada surah ke-12 surah Yusuf yang lalu, bagaimana atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala Nabi Yusuf alaihissalam dapat menyampaikan takwil daripada mimpi itu, dan bagaimana kemudian mereka melakukan penghematan yang luar biasa, menginvestasikannya. Kemudian mereka bisa lolos dan mengatasi masa paceklik itu, dan bahkan mereka pun bisa memberikan bantuan yang lebih luas lagi kepada orang-orang yang berada di seputar mereka. Dan kemudian kita ingat pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-47, qala tazra'una sab'a sinina da'abam fama hasadtum fadharuhu fi sumbulatin illa qalilan mimma ta'kulun. Bagaimana melalui ayat ini Allah mengajarkan kepada kita semuanya. Dia Yusuf berkata agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Betapa Allah menghadirkan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya, termasuk bagaimana cara menyimpan biji-bijian padi itu dengan tangkainya. Dan kemudian kita bisa mendapati pula Allah menyampaikan pesan dengan menggunakan angka 7 ini sendiri. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq wa ma kunna 'anil khalqi 'amilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya dalam surah Al-Mulk surah ke-67 ayat ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dan kemudian kita mendapati pula bahwa bagaimana Allah mentautkan antara angka 7 ini dengan malam peristiwanya. Dalam surah Al-Haqqah surah ke-69 pada ayat ke-7.
Sakharha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyam husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Allah telah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. Dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana di dalam ayat ke-44 pada surah Al-Isra pada surah ke-17. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Dan terakhir, saya ingin membacakan Bapak Ibu sekalian untuk kita semuanya. Bagaimana di dalam ayat ke-80 pada surah At-Taubah pada surah ke-9. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar, kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dan hal ini mengingatkan kita semuanya kepada peristiwa pada masa Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat ke-155 pada surah Al-A'raf. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi. Dan Musa pun berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tengah Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya tentang betapa dahsyatnya, betapa pedihnya, dan betapa mengerikannya sesungguhnya ancaman api neraka itu sendiri. Dan tiada lain sesungguhnya hal ini adalah merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya untuk menjadikannya sebagai peringatan bagi kita. Dan betapa sesudah melalui jendela, kata bahwa 7 pintu yang disebutkan dalam ayat ke-44 pada pagi hari ini. Atas izin dan rahmat Allah pula kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah bukakan pula jendela-jendela, pintu-pintu dan taman-taman ketika Allah menjelaskan berbagai hal terkait berbagai aspek di dalam kehidupan ini pada ayat-ayat dan pada surah-surah yang lainnya. Termasuk bagaimana peristiwa tidak hanya peristiwa pada kehidupan Nabi Muhammad SAW semata, tidak hanya pada peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam semata, tidak hanya pada peristiwa Nabi Musa alaihissalam semata. Namun sepatutnya atas apa yang kita dapati dengan menggunakan jendela pertama dengan angka 7 pada ayat ke-44 pada pagi hari ini, Allah pun berikan kemudahan pada kita semuanya untuk dapat melihat dalam dimensi yang seluas-luasnya yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan ini, baik di dalam aspek bahwa bagaimana pentingnya kita memberikan infak, menafkahkan harta kita di jalan Allah, dan tentunya dengan segala keikhlasan itu, maka betapa pintu keikhlasan itu akan membukakan pintu rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Bahwa dengan pintu keikhlasan sebagaimana yang telah diikrarkan oleh iblis itu sendiri, bahwa hanya orang-orang yang ikhlas yang tidak akan mampu digoda dan dirintangnya dan dihalangi oleh mereka. Maka sebagaimana yang telah kita dapati di dalam ayat ke-261 pada surah Al-Baqarah itu, bahwa dengan segala keikhlasan kita dan menafkahkan harta kita, berapapun jumlahnya dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang itu, maka Allah gambarkan dengan penggambaran yang luar biasa seperti halnya satu butir gandum
Satu butir biji padi yang ditanamkan dan kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan kemudian dari 7 tangkai itu pada setiap tangkainya hadir 100 bulir. Dalam pengertian bahwa dari satu butir menjadi 700 kali. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas nikmat dan karunia-Nya. Tidak hanya terbatas pada angka 700 kali itu. Namun Allah menyebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahwa Allah bisa memberikan gambaran kepada siapapun yang dikehendakinya dengan ganjaran yang tidak akan pernah bisa terbayangkan oleh seorang anak manusia itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, salah satu hal yang kita dapati di dalam ayat ini bahwa salah satu yang menghambat kita untuk menghadirkan keikhlasan di dalam diri itu adalah rasa iri dan dengki, rasa dendam. Sebagaimana Allah menggambarkan bahwa kepada orang-orang yang bertakwa, yang Allah tempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagaimana yang kita dapat dalam ayat ke-47 bahwa kepada mereka yang Allah rahmati tidak hanya mendapatkan sapaan dan sambutan yang luar biasa dengan disampaikan masuklah dengan damai dan aman ke dalam surga itu. Tetapi Allah hantarkan di dalam ayat ke-47 ini, dan kami cabut dari hati mereka segala rasa dendam. Mereka akan menjadi bersaudara, saling berhadapan di atas singgasana kemuliaan. Dan sebagaimana yang selalu kita sampaikan di dalam forum ini Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana seluruh fenomena yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita ini adalah merupakan ujian semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya ingin melihat bahwa bagaimana setiap diri kita memberikan penyikapan terbaik. Dan tentunya di antara penyikapan terbaik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan kita menginginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merindukan bahwa ucapan udkhuluha bisalamin aminin itu bisa ditujukan dan dihantarkan dan disampaikan juga kepada kita, kepada ayah dan ibu kita, kepada saudara-saudara kita, kepada suami atau istri dan anak-anak keturunan kita semuanya. Maka tentunya kita pun berupaya, Bapak Ibu sekalian, memantaskan diri untuk bisa menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan limpahan rahmat dan barokahnya itu. Maka kalau seandainya kita mendapati bahwa penghuni surga itu, bahwa di dalam diri mereka terbebaskan daripada rasa iri dan dengki dan dendam. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan di dalam kehidupan di alam dunia ini kita terbebaskan daripada iri dan dengki itu. Yang kalau seandainya kita melihat bahwa dikarenakan iri dan dengki itulah yang melontarkan iblis itu daripada limpahan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana sesungguhnya Allah pun menyampaikan hal ini untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita menyadari, menelisik ke dalam diri, jangan-jangan kita masih menyimpan atau bahkan banyak rasa iri dan dengki kepada orang-orang yang berada di seputar kita itu. Maka kata ghillin di dalam ayat ke-47 ini, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan akan kami cabut dari hati mereka segala rasa dendam. Maka kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, menarik sekali sesungguhnya ketika kita menelusuri kata ghillin ini sendiri. Di dalam Kamus Al-Munawwir, tafsir Arab Indonesia, yang merupakan salah satu kamus terlengkap dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita bisa mendapati, Bapak Ibu sekalian, terdapat di sini adalah kata ghalla, ghallan, wa ghululan. Maka banyak arti yang dikaitkan dengan kata ghalla ini sendiri. Yang pertama, diartikan dengan kata memasukkan. Kemudian dikaitkan pula dengan kata berkhianat. Kemudian di sini ada terkait pula dengan kata mengalir. Kemudian terkait pula dengan kata membelenggu. Sebagaimana digunakan dalam kata wa ghallala yadaihi. Tetapi ketika dikaitkan dengan dada, dengan hati, maka ghalla dalam hal ini sebagaimana kita dapati dalam kata ghillin adalah menggambarkan salah satu sikap, sifat yang sangat tidak terpuji dan merugikan diri kita sendiri, itu mendengki, mendendam.
Dan kemudian kita bisa mendapati pula berkhianat di dalamnya. Dan bisa dikaitkan pula dengan menuduh berkhianat. Dan bisa pula dikaitkan dengan menatap dengan tajam. Tentunya menatap dengan tajam adalah menatap dengan perasaan yang tidak baik di dalamnya. Dan kemudian dikaitkan pula dengan kata menyusup dalam hal ini, kata ghalla itu sendiri. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, memperhatikan bahwa banyak sekali kata ghalla ini dikaitkan dengan hal-hal yang sesungguhnya akan merugikan diri kita sendiri. Dan bahwa bagaimana sesungguhnya berkorelasi antara satu definisi dengan definisi lainnya. Bahwa bagaimana ketika kata ghalla itu tidak hanya diartikan mendendam ataupun mendengki, tetapi berkhianat. Namun dikaitkan pula dengan sesuatu yang mengalir, dengan sesuatu yang menyusup. Maka bukankah kita bisa mendapati dalam kehidupan kita sesungguhnya, rasa iri dan dengki itu bisa menyusup ke dalam hati. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan peringatan tidak hanya kepada kita semuanya pada ayat ke-47 ini. Pada surah Al-A'raf, pada surah ke-7, Allah menyampaikan gambarannya. Walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifun nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maka bagaimanakah gambaran yang dimaksudkan di dalam ayat 42 ini? Maka sebagaimana halnya kita dapati di dalam ayat 42, Allah lanjutkan di dalam ayat ke-43 pada surah Al-A'raf. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka pun berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. Dan begitu pun pada ayat ke-9 dan ayat ke-10 ketika Allah menggambarkan bahwa bagaimana ketulusan dan kebeningan hati kaum Muhajirin dan Ansor itu sendiri, serta doa-doa apa yang mereka hantarkan kepada Allah. Pada ayat ke-9 pada surah Al-Hasyr, pada surah ke-59. Dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, yaitu kaum Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak pernah menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukannya. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka kemudian kita bisa mendapati dalam ayat ke-10-nya terkait dengan kata ghillin ini sendiri. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukankah rasa dengki inilah yang membuat iblis tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mau ia sujud kepada Adam dikarenakan ia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam itu sendiri.
Dan betapa sesungguhnya hal inilah yang telah melontarkan iblis itu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah mengajarkan kepada kita semuanya doa yang terdapat di dalam ayat ke-10 pada surah Al-Hasyr ini, di balik Allah menyampaikan peringatan bahwa betapa bahayanya kalau sana kita memiliki hati yang tidak bersih, hati yang tidak lapang, apalagi diisi dan dikotori dengan rasa iri dan dengki, hasud, hasad, sehingga Allah menghadirkan satu surah sendiri, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bukankah kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian di dalam surah ke-113 dalam surah Al-Falaq ini, Allah menyampaikan dan mengajarkan kepada kita untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apakah kita memohon perlindungan kepada Allah itu yang diajarkan secara khusus melalui surah ini. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, sehingga melalui surah ini pun memperingatkan kepada kita semuanya bahwa ada potensi pada setiap diri dan anak manusia itu memiliki kedengkian di dalam dirinya. Namun, ada dengki yang masih tersimpan semata, tetapi ada pula ekspresi kedengkian itu sendiri melalui sikap dan perbuatannya. Maka tentunya apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan daripada memiliki rasa dengki, apalagi kalau seandainya rasa dengki itu menghantarkan kita kepada perbuatan, ucapan, sikap dan segala sesuatu yang mengekspresikan rasa dengki itu sendiri, maka betapa bahayanya sesungguhnya hal ini. Maka dari itulah Allah mengajarkan kepada kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita dapati di dalam surah Al-Hasyr, sebagaimana doa yang telah dihantarkan memohon kepada Allah perlindungan daripada rasa iri dan dengki itu sendiri. Dan boleh jadi doa ini adalah merupakan doa yang telah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu kita semuanya. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla wala taj'al fi qulubina ghilla wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang pada pagi hari ini dapat kita telusuri bersama-sama di dalam kita membaca ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-50 pada pagi hari ini. Dan betapa Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah rahmat dan hikmah dari keberjemahan inilah Allah hadirkan semangat bagi kita semuanya, sehingga Allah berikan kemudahan di dalam kita membuka jendela-jendela yang terdapat di dalam ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, maupun Allah bukakan jendela-jendela pada ayat yang terdapat pada surah-surah yang lainnya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, ampunan dan maghfirah bagi kita semuanya, dan semoga Allah pun semakin membimbing dan meridhoi langkah kita semuanya. Dan semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang Allah ajarkan kepada kita semuanya, dan sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui dan Allah pula yang Maha bijaksana.